Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah kita mendefinisikan beban-beban yang akan bekerja pada konstruksi kita. Pertama kita akan melakukan perhitungan statik, kemudian nanti kita akan lanjut ke perhitungan dinamik seperti itu. Untuk beban gempanya sendiri, di sini kita akan membahas tiga di sini. Nanti ada yang pertama adalah static equivalent, kedua adalah respons spektra, dan ketiga adalah time history. Baik. Nah, untuk kasus ini kita ambil satu contoh bahwa saya sudah siapkan di sini grafik berdasarkan SNI 1726/2012. Di sini saya meninjau daerah di konstruksi kita. Saya misalkan ada di Sumatera Barat, Padang seperti itu. Di sini saya sudah buatkan grafik respons spektranya. Mungkin saya tunjukkan dulu. Ini adalah grafik respons spektra yang kita turunkan dari SNI 1726/2012. Jadi perbedaan di sini SNI 2002, SNI gempa 2002 dan SNI 2012. Kalau di SNI 2002 itu grafik sudah ditentukan per zona-zona gitu. Nah, sedangkan untuk SNI 2012 itu grafik kita harus buat sendiri seperti itu. Nah, ini saya sudah buatkan grafiknya berdasarkan SNI 2012 ya. Ini adalah grafiknya. Saya tunjukin di sini, inilah grafik respons spektra. Oke. Nah, di sini saya asumsikan dulu karena daerahnya adalah rawan gempa, rentan gempa, middle lah kira-kira seperti itu. Jadi saya akan mendesainnya di level 2, yaitu di sistem rangka pemikul momen menengah seperti itu. Sehingga kalau sistem rangka pemikul momen menengah, di sini kita pakai faktor reduksi gempanya adalah 4, faktor utamanya adalah 1. Ini kaitan dengan tipe fungsi bangunan. Apakah bangunan ini untuk rumah sakit kah, atau bangunan ini untuk perkantoran biasa atau perumahan biasa seperti itu. Oke. Nah, sebelum lanjut ke perencanaan gempanya sendiri, perhitungan beban gempanya definisi dari beban gempanya sendiri, kita akan masuk mendefinisikan beban-beban yang bekerja dulu. Oke, yang pertama adalah kita mendefinisikan beban mati. Oke, caranya adalah kita masuk di define. Di sini ada load pattern. Oke. Nah, ini ada define load pattern det. Ini adalah berat sendiri beban mati ya. Nah, kalau kita mengisi soft wake multipliernya 1 di sini secara default 1, artinya struktur akan menghitung berat sendirinya nanti. Jadi dia akan memperhitungkan berat sendirinya. Oke. Beban-beban yang kedua yang akan saya masukkan adalah beban hidup. Saya tunjukin di sini kombinasi. Jadi di sini ada beban mati. Ini adalah dari SNI code 2847/2002 ya, untuk SNI desain daripada beton bertulang ya. Sini ada 1,2 dead load plus 1,6 live load ditambah 0,5 hujan. Oke, berarti di sini ada beban mati, beban hidup, beban hujan. Oke. Jadi yang live load LA di sini itu sebenarnya adalah penghuni sebenarnya yang dia maksud, beban hidup manusia, sedangkan ini adalah beban hidup hujan. Nah, untuk wind load-nya di sini saya abaikan saja dulu. Kita tidak pakai wind load. Kenapa? Karena kita langsung masuk ke dalam rencana ini. Jadi kalau kita sudah menghitung terhadap beban gempa, maka pada dasarnya poin nomor 3, nomor 4 ini kita abaikan saja. 3, 4, 5, 6 ini kita tiadakan saja karena kita sudah menghitung ke beban gempa. Oke. Di sini ada beban mati, beban hidup manusia, dan beban hujan. Oke. Ini untuk beban statiknya. Baik. Di dead, di sini saya akan tambahkan, di sini adalah live. Kasih keterangannya di sini adalah live manusia. Ini tentu saja adalah live ya. Terus sini live yang kedua adalah deep hujan. Live hujan. Oke. Dead, live manusia, live hujan. Ini ada 3 sesuai dengan di sini ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah kan kita masukkan untuk statik, beban gempa yang statik ekuivalen. Di sini
saya akan masukkan di sini static equivalent. Jadi di sini saya kasih nama static equivalent karena kita akan buat 3 kombinasi arah dari arah yang berbeda, minimal 2 di sini. Jadi di sini saya akan ngasih static equivalent arah X. Di sini kita cari, di sini ada quick. Jadi kita pakai yang UBC 97 ya, UBC 97. Ini yang masih sesuai dengan SNI kita untuk yang SNI 2002 ya. Oke, saya pakai sini, saya add bukan live hujan, ini adalah, saya kasih nama dulu static equivalent arah X. Jadi di sini ada quick, ada UBC 97, add new load pattern. Oke. Di sini saya akan modify dulu. Kita tunjukin. Nah, di sini sesuai dengan arahnya static equivalent arah X. Di sini saya tulis global X ya. Oke. Ini tetap rasionya ini, terus 0,05 ini juga tetap sama. Nah, di sini kita tulis user define. Di sini ada angka CA dan CV. Baik. CA dan CV di sini kalau Anda bisa lihat di sini ya, CA dan CV itu adalah di sini. CA-nya di sini adalah 0,8. Ini kita ambil dari SNI gempa untuk 2002, tapi kita tidak akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan grafik yang terbaru yang berdasarkan SNI 2012. Di sini saya sudah siapkan. Jadi CA-nya adalah ini ya, 1,04 ya. CA-nya adalah 1,04, sedangkan CV-nya adalah 0,53. Jadi di sini 0,53 nih. Baik. Sini CA-nya adalah 1,04 dan CV-nya adalah 0, oke. CA-nya di sini 0,28. Oh, sorry. Terbalik. CA ini yang CA dan ini adalah CV. Berarti CA-nya adalah 0,53. Ini adalah 1,04. Oke. Faktor kepentingannya adalah kita pasang 1. 1 itu adalah gedungnya, kita anggap adalah gedung biasa, gedung perkantoran biasa. Oke, faktor modifikasi kita menggunakan angka 5. Ini untuk sistem rangka pemikul momen menengah. Oke. Saya oke. Ini static equivalent RX. Yang kedua adalah static equivalent arah Y. Saya add di sini. Oke. Di sini kita pakai yang Y. Static equivalent arah Y. Saya modify dulu ya. Ini static equivalent arah Y, terus kita modify lateral load pattern, tapi global X nya adalah kita ganti dengan global Y, sama. Ini cuma kita ganti di sini saja. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk di load kombinasi. Oke. Kita masuk di load kombinasi. Jadi kita akan melakukan analisis dulu untuk static equivalent dulu. Jadi di sini kita masuk dalam load kombinasi. Load kombinasi yang kita pakai adalah ini. Oke. Jadi saya masuk di define load kombinasi. Oke, add new combo. Oke. Sini saya akan pakai dari sini. Jadi di sini yang pertama tertulislah 1,4 dead load. Dead 1,4. Selanjutnya adalah 1,2 dead load tambah 1,6 live load manusia ya, tambah 0,5 R. Oke. Saya add copy. 1,2 dead load tambah 1,6 live load manusia ditambah 0,5 hujan R. Dead-nya adalah 1,2. Oke, modify ya. Terus live manusianya adalah 1,6
add, terus hujan 0,5. Jadi angka di sini tentu saja dalam representasi namanya seperti itu. Jadi ini 1, dead load, deadnya adalah 1,2, 1,6 live loadnya adalah manusia, 0,5 R hujan. Oke, jadi R di sini adalah hujan, LL di sini adalah live load untuk manusianya, sedangkan dead load di sini adalah beban matinya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita akan menggunakan kombinasi ini, 1,2 dead load plus 1, live load tambah 1 static equivalent. Oke, di sini saya add copy of combo. Di sini 1,2 dead load plus 1 live load gitu ya. Ditambah ini kan harusnya plus minus nih. Persamaan ini sebenarnya adalah plus minus. Jadi di sini saya pakai plus dulu, plus. Oke. Ini plus 1 static equivalent arah X. Oke. Ini dead loadnya adalah 1,2 sudah benar, live manusia adalah 1, dan ini adalah static equivalent arah X plus ini adalah 1. Saya pastikan di sini saya harus klik modify supaya tergantikan, terreplace seperti ini. Oke. Ini saya copy dulu. Oke, saya klik ini, terus add copy of combo. Klik di sini, saya paste. Jadi static equivalent arah X ini saya ganti dengan Y. Dan static equivalent arah X ini saya klik, saya ganti dengan static equivalent arah Y modify. Jadi sudah sesuai. Oke. Kita add copy of combo lagi. Ini saya paste. Di sini tadi plus, jadi ini saya ganti dengan minus. Ini static equivalent arah Y, kita ganti dengan static equivalent arah X, tapi angkanya adalah minus 1. Sudah sesuai dengan di sini. Jadi udah, nama ini sekali lagi akan merepresentasi isi dari kombinasi bebannya. Oke. Modify. Oke. Saya add copy of combo lagi. Sini adalah minus. Dan ini adalah arah Y. Static equivalentnya kita ganti dengan static equivalent arah Y minus 1 modify. Oke. Jadi 4 kombinasi ini adalah merepresentasi kombinasi yang ini. Nah, sekarang kombinasi yang ini. Oke. Saya add copy of combo. Paste. Di sini adalah 0,9 dead load. 1 live load yang sudah kita udah nggak pakai ini. Jadi 0,9 dead load ditambah static equivalent arah X. Jadi live manusianya kita hapus. Ini kita ganti dengan 1 divide 0,9 sorry. Static equivalent arah X positif 1 modify. Jadi 0,9 dead load plus 1 static equivalent arah X. Ini sama. Oke. Ya, saya add copy combo. Oke, sorry, ini saya modify dulu supaya saya bisa copy ini. Copy, saya pakai ini, kita ganti dengan arah Y. Ini adalah arah Y. Oke, copy lagi, ini adalah minus, ini arah X tapi minus 1 sesuai. Oke, ini adalah minus lagi tapi ini adalah arah Y, kita ganti dengan arah Y minus 1 modify. Oke, di sini jelas bahwa kita punya kombinasi beban gempa. Di sini ada plus minus ya, karena dalam persamaan itu adalah plus minus seperti ini. Ini baru ditinjau dari static equivalent. Oke. Jadi kombinasi beban sudah kita lakukan, kita oke. Untuk langkah selanjutnya untuk menginput beban akan selanjutkan pada video berikutnya.